Halo semuanya, selamat datang di Bedah Materi kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah ceramah yang menurut saya benar-benar membuka mata dari Ustadz Syafiq Rizal Basalamah. Kita bakal cari tahu, kenapa sih 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu dinobatkan sebagai hari-hari paling penting dalam setahun. Secara hitung-hitungan matematis amalan maupun secara spiritual, ini bukan sekedar hari-hari biasa loh. Dan sumber materi kita hari ini bakal ngebongkar rahasianya dengan sangat gamblang. Coba deh kalian perhatiin kontras yang lumayan tajam ini. Pas Ramadan tiba, wah itu kan semua orang motivasinya lagi tinggi-tingginya ya kan? Pintu surga dibuka lebar, setan-setan dibelenggu. Tapi pas masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, kondisinya malah kebalik. Kebanyakan orang justru ngerasa biasa-biasa aja, bahkan agak lalai. Setannya nggak dibelenggu, aktivitas berjalan normal, nggak ada tuh euforia khusus. Tapi tahukah kalian, disinilah justru letak peluang besarnya. Kenapa? Karena beribadah di saat mayoritas orang lagi lengah itu punya nilai ganjaran yang bener-bener masif di mata Tuhan. Oke, biar lebih gampang, ini dia peta jalan materi kita hari ini. Kita bakal ngebahas 5 poin utama, mulai dari keagungan Dzulhijjah, persiapan taubat, amal utama, menghidupkan amal, sampai soal pengorbanan harta. Kita bahas cepat dan padat. Sip, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, keagungan Dzulhijjah. Kita mulai dari seberapa luar biasanya momen ini. Bayangin aja, Allah itu sampai secara langsung bersumpah demi hari-hari ini di dalam Al-Quran, di ayat demi fajar dan demi malam yang 10. Logikanya gini, Tuhan nggak mungkin bersumpah pakai sesuatu kalau sesuatu itu nggak benar-benar mengagumkan. Nah, ini sejalan banget sama apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Dari 354 hari dalam setahun kalender Hijriyah, literally nggak ada satu waktu pun di mana amal soleh lebih dicintai sama Sang Pencipta dibanding 10 hari ini. Ini tuh benar-benar puncak absolutnya kalender spiritual kita. Biar lebih kebayang seberapa besar nilainya, gini, para sahabat Nabi yang memang selalu gila-gilaan ibadahnya aja, sampai kaget dan nanya, "Wahai Rasulullah, apakah beramal di hari-hari ini bisa ngalahin jihad di jalan Allah?" Kita tahu kan, jihad itu puncak pengorbanan fisik dan harta. Dan jawaban mengejutkan yang mereka terima adalah, ya, amal di 10 hari ini mengalahkan segalanya, kecuali satu kondisi spesifik aja, yaitu kalau ada orang yang berangkat berjuang, bawa seluruh nyawa dan hartanya, terus dia nggak kembali bawa apa-apa. Luar biasa banget kan? Lanjut ke bagian kedua nih, persiapan melalui taubat. Tapi tunggu dulu, sebelum kita semangat melompat ke amalan-amalannya, kita harus beresin dulu keadaan di dalam diri kita. Ustadz Syafiq pakai analogi yang menurut saya super pas di sini. Beliau ngibaratkan dosa itu ibarat mesin motor yang rusak. Kalian pernah nggak sih ngerasa tiba-tiba malas banget mau sholat atau ngelakuin kebaikan? Kayak berat aja gitu bawaannya. Nah, dosa itu bertindak persis kayak mesin yang rusak tadi. Dosa itu ninggalin noda di hati kita, padahal hati itu kan motor penggeraknya manusia. Akibatnya motivasi kita kesedot habis, dan ibadah jadi kerasa luar biasa berat. Terus, gimana dong solusinya? Poin krusialnya, buat benerin mesin ini ada 2 langkah praktis yang disarankan. Pertama, duduklah yang tenang dan bertaubat dengan tulus. Ucapin istighfar, mohon ampunan, sampai 100 kali dalam 1 kali duduk. Persis kayak yang dicontohin Nabi. Kedua, bikin niat dan rencana ibadah yang sangat spesifik dan jujur. Jangan cuma wacana, rencanain deh kapan kalian mau khatam Al-Quran, atau berapa hari kalian mau puasa. Harus jelas. Kalau mesin udah beres, baru deh kita masuk ke bagian ketiga, amal utama. Persiapan batin tadi bakal ngebangun momentum yang kuat buat kalian ngejalanin amalan-amalan ini. Ada 6 menu utama di 10 hari ini, yaitu haji, puasa, sholat, zikir, sedekah, dan kurban. Kita bedah amalan yang paling utamanya yuk. Kita mulai dari haji. Sumber kita mencatat kalau ibadah yang satu ini tuh super eksklusif. Kita bisa puasa kapan aja, sedekah kapan aja di bulan Ramadan, tapi kita nggak bisa kan naik haji di bulan Ramadan. Ini ibadah yang butuh kesiapan fisik dan finansial tingkat tinggi. Dan yang menarik nih, buat para wanita yang mungkin nggak diwajibin turun perang secara fisik, Nabi secara spesifik menyebut haji mabrur ini sebagai bentuk jihad terbaik dan paling setara buat mereka. Terus amalan selanjutnya, puasa. Sangat-sangat disarankan buat berpuasa di 9 hari pertama Dzulhijjah ini. Kenapa sih puasa itu spesial banget? Karena puasa itu sifatnya rahasia, nggak kelihatan sama orang lain. Dalam materi dijelaskan bahwa puasa adalah satu-satunya amalan yang diklaim langsung sama Tuhan sebagai ini milikku. Jadi Tuhan sendirilah yang bakal turun tangan nentuin balasan pahalanya yang tanpa batas itu. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, menghidupkan amal. Gimana caranya biar rutinitas kita nggak monoton? Saya suka banget nih sama satu kutipan dari ulama salaf Sa'id bin Jubair. Beliau pernah bilang, jangan matikan lampu kalian di malam-malam 10 hari pertama ini. Tentu aja ini bukan nyuruh kita boros listrik ya. Ini tuh dorongan kuat biar kita nggak ngabisin malam-malam berharga ini cuma buat tidur ngorok.
Biarin lampunya nyala, paksa diri kita buat bangun, tambah sholat sunnah malamnya. Malam-malam ini tuh terlalu sayang kalau dilewatin gitu aja dengan mata terpejam. Nah, soal menghidupkan amal, ada satu cerita sejarah yang keren banget. Coba kalian bayangin, kenapa dua sahabat besar Nabi, Ibnu Umar dan Abu Hurairah, sengaja pergi ke pasar yang lagi ribut dan sibuk-sibuknya di awal Dzulhijjah ini. Padahal mereka sama sekali nggak punya niat buat jualan apalagi belanja. Ngapain coba? Jawabannya benar-benar luar biasa. Mereka ke sana murni cuma buat ngumandangin takbir, Allahu Akbar, dengan suara yang keras. Tujuannya, ya buat ngingetin orang-orang yang lagi sibuk ngejar dunia berdagang itu. Dan efeknya epik banget. Langkah mereka ini memicu reaksi berantai, sampai seluruh area pasar itu ikutan bertakbir dan bergetar, saking ramainya orang yang zikir mengingat Tuhan. Kita benar-benar didorong buat niru keberanian ini, bertakbir di jalan kek, di motor, di mobil, dimanapun kita berada. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, pengorbanan harta. Di momen ini, kita nggak cuma diminta korban tenaga, tapi juga didorong buat ngeluarin pengorbanan finansial alias sedekah dan ibadah kurban. Ngomong-ngomong soal kedermawanan, ada satu fakta dari sumber materi yang bikin merinding ya. Waktu lagi haji dan punya kelebihan harta, Nabi Muhammad itu nggak cuma nyembelih 1 atau 2 ekor hewan. Beliau mengorbankan 100 ekor unta. 100, bayangin! Dan yang lebih gilanya lagi, 63 ekor diantaranya disembelih langsung pakai tangan beliau sendiri. Ini bukti nyata dedikasi dan pengorbanan harta di level tertinggi untuk Sang Pencipta. Pastinya kita disuruh berkorban sesuai kemampuan dompet kita aja ya. Tapi pembicara ngasih pedoman penting nih buat yang mau kurban. Kalau kalian mampu, lakuin dengan niat yang benar-benar murni. Nggak perlu harus selalu di masjid raya biar dilihat orang CRT. Disembelih secara privat di halaman belakang rumah pun sangat dianjurkan kalau itu bisa ngejaga hati dari rasa pamer. Oh ya, dan ingat aturan kecil tapi penting ini. Buat yang niat kurban, tahan diri buat nggak motong rambut atau kuku sejak hari pertama Dzulhijjah masuk. Jangan sampai kita semangat ngejar sunnah, malah nabrak larangan yang udah ditetapin. Dan pas 10 hari ini nyampe di puncaknya, yaitu di hari ke-9 atau hari Arafah. Nah, ini adalah waktu paling absolut dan paling top buat berpuasa, khususnya buat kita yang lagi nggak wukuh atau haji. Di hari Arafah ini, kita sangat dianjurkan buat terus-terusan mengulang doa tauhid yang mengakui keesaan Tuhan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pokoknya ini adalah doa terbaik yang dibaca di hari yang terbaik. Jadi, setelah ngebahas semua bukti, keutamaan, dan amalan tadi, cuma ada satu pertanyaan tersisa buat kita semua. Apa nih rencana spesifik dan terukur kalian buat benar-benar maksimalkan 10 hari paling agung di dunia ini? Jangan biarin mesin spiritual kalian rusak dan ngelewatin momen emas yang lewat setahun sekali ini. Bikin rencananya hari ini juga, sekarang juga, sebelum hari-hari tak tertandingi ini berlalu gitu aja. Oke, sekian dari bedah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di penjelasan seru berikutnya.